Hai guys, balik lagi di channel aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like dan subscribe-nya ya. Nggak berasa ternyata dari 1 minggu terakhir ini banyak banget teman-teman yang komen masalah tentang aplikasi M-Paspornya. Kan sebelumnya aku udah ada upload tentang M-Paspor, bikinnya cuma 3 menit aja. Tapi teman-teman banyak yang bilang, mana cuma 3 menit, aplikasinya aja sering error, sering nge-lag, sering crash, atau yang udah ngajuin sampai di tahap keberapa, malah loading terus dan akhirnya aplikasinya tiba-tiba keluar gitu aja dan nggak bisa upload dokumen data atau emailnya nggak terdaftar. Banyak deh pokoknya masalah-masalah yang terjadi seputar aplikasi M-Paspor. Mau daftarnya aja susah banget, apalagi mau nentuin sampai tanggal dan jadwal kedatangannya. Di sini aku mau coba share ke teman-teman sekalian dari cara aku tentang masalah-masalah ini, bagaimana cara mengatasinya. Semoga hal ini bermanfaat buat teman-teman dan pengajuan M-Paspor teman-teman juga bisa cepat selesai ya. Kalau teman-teman terbantu dengan video ini, boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sebelum aku mulai tentang aplikasi M-Paspor ini, masalahnya apa aja, mungkin kita bisa flashback dulu tentang aplikasi M-Paspor ini. Dulu aplikasi M-Paspor ini namanya APAPO, aplikasi pendaftaran paspor online. Tampilannya seperti ini. Nah, di aplikasi ini jenisnya sama kok kayak M-Paspor, yaitu pendaftaran online. Tapi dulu di aplikasi ini masih sedikit lebih mendingan, yaitu yang pertama, dulu di aplikasi ini kita cukup apply aja tanpa harus banyak lampirin dokumen-dokumen seperti di M-Paspor, seperti KTP, ijazah, segala macam deh. Pokoknya banyak banget lampirannya untuk di aplikasi M-Paspor ini. Kalau di APAPO ini cukup isi data-data detail sesuai nik kita, sesuai keterangan aja, jadi lebih mudah. Lalu yang kedua tentang pembayaran. Kalau dulu itu kita nggak perlu langsung bayar seperti di aplikasi M-Paspor. Jadi paspor kita jadi atau kita apply dulu baru bayar. Nah, banyak banget nih teman-teman yang bilang kita sudah bayar di aplikasi M-Paspor, lalu saat pendaftaran wawancara banyak yang ditanyain yang aneh-aneh gitu. Nah, ini menurut saya kenapa aplikasi pendahulu APAPO ini masih lebih baik dibanding aplikasi M-Paspor sekarang. Lalu yang ketiga, di aplikasi M-Paspor ini walaupun sudah kita lampirin seperti foto KTP, kartu keluarga, lalu paspor lama dan sebagainya, tapi saat kita datang ke imigrasi tetap harus bawa dokumen-dokumennya. Harusnya dengan aplikasi M-Paspor ini kita setidaknya nggak perlu lampirin dokumen-dokumen tambahan seperti ini, ya nggak sih? Harusnya bisa lebih mudah dibanding pendahulu aplikasinya. Jadi menurut saya ini yang bikin sistem di M-Paspornya sering nge-lag atau loading lama atau banyak antriannya. Aplikasi APAPO ini awalnya diluncurkan di awal tahun 2017 sebelum digantikan oleh M-Paspor yang sekarang di awal atau pertengahan Januari 2022. Saat peluncuran aplikasi M-Paspor ini dapat sentimen positif oleh warga, karena dengan aplikasi ini harusnya lebih memudahkan kita dalam membuat paspor. Tetapi setelah penggantian M-Paspor malah mendapatkan review yang lebih jelek daripada pendahulunya. Review yang sekarang di Play Store yang aku cek segini. Nah, sekarang aku pengen bahas tentang masalah-masalah apa aja sih yang sering terjadi di aplikasi M-Paspor dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, yang paling sering ini yaitu saat kita mau pendaftaran tetapi tulisannya email sudah terdaftar. Ini sering banget terjadi. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah ada di aplikasi APAPO ini. Jadi
teman-teman bisa daftar login dengan menggunakan email yang lama. Semisalnya tetap nggak bisa, cara mengatasinya yaitu teman-teman klik lupa password, lalu nanti akan muncul kode OTP. Untuk kode OTP ini sering banget dari teman-teman yang infoin juga bahwa ternyata nggak dapat atau baru dapatnya setelah masa waktunya sudah habis. Masa waktunya biasanya cuma 3 menit aja, tapi malah dapatnya setelah 3 menit itu, jadi sudah nggak berlaku lagi. Ini masalah yang aku kendalain saat pertama kali download dan daftar aplikasi mPassport. Jadi yang pertama, aku itu dulu udah pernah daftarin email dan nomor telepon yang lama di aplikasi Apapo. Dan saat aku klik lupa password, OTP-nya malah nggak dapet. Jadi sebaiknya teman-teman bisa daftarin dengan email yang baru. Tetapi saat pakai nomor telepon yang lama pun tulisannya nomornya sudah terdaftar. Kalau tulisannya seperti ini juga, teman-teman bisa pakai nomor telepon yang lain. Jadi teman-teman bisa pinjam nomor telepon saudara atau orang tua untuk sekedar daftarin aplikasi mPassport ini. Yang kedua, saat baru mau klik login tetapi selalu loading terus dan akhirnya request timeout atau aplikasi kita tiba-tiba runtime error seperti nge-crash atau nge-lag kayak gitu. Jadi ini disebabkan karena banyaknya antrian di aplikasi mPassport ini. Kalau menurut aku, teman-teman harus lebih sabar dan mungkin bisa dicoba secara berkala. Lebih baik teman-teman cobanya di setelah jam kerja, seperti jam 6 ke atas. Nah itu biasanya nggak terlalu rame. Lalu yang ketiga, teman-teman sudah berhasil mendaftar, tapi saat pilih lokasi pendaftarannya malah nggak muncul lokasi tempatnya sama sekali, atau kalaupun muncul letaknya itu jauh-jauh semua. Nah ini biasanya karena tempatnya sudah pada full semua ya, karena di aplikasi mPassport ini biasanya diupdate setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali. Bahkan ada beberapa imigrasi yang baru update-nya setiap 1 bulan sekali di awal bulan. Jadi teman-teman sebaiknya bisa dicek secara berkala di awal minggu ya. Lalu yang keempat, saat kita lampirkan foto KTP selalu muncul tampilannya ID tidak terverifikasi seperti ini. Nah, ini teman-teman pastikan dulu bahwa KTP teman-teman ini sudah iKTP. Kalau masih belum iKTP, sebaiknya teman-teman ubah dulu menjadi elektronik. Karena sekarang sistemnya sudah terintegrasi dari imigrasi dan Dukcapil. Jadi kalau misalnya masih pakai yang KTP biasa, itu pasti nggak bisa terintegrasi, kecuali teman-teman sudah daftarkan dulu ke Dukcapil atau ke kelurahan terdekat. Lalu verifikasi gagal ini juga bisa karena kita baru bikin iKTP. Jadi masih sistemnya itu belum terintegrasi dengan pihak imigrasi. Nah, caranya mengatasinya teman-teman bisa ke kelurahan atau ke Dukcapil terdekat, lalu infokan aja untuk NIK KTP kita masih belum terdaftar saat pengajuan mPassport. Jadi nanti pihak kelurahan akan share forward ke Dukcapil, nanti iKTP kita bisa terlacak. Lalu yang kelima, ini juga ada teman yang pernah tanya, dia sudah bayar tapi selama 1-2 jam ke depan tapi belum berubah statusnya menjadi sudah terbayar. Itu kenapa? Saya bilang biasanya harus 1 kali 24 jam di hari kerja. Teman saya kebetulan bikinnya itu di hari Sabtu. Jadi teman-teman coba nanti cek kembali di hari Senin hari kerjanya. Kadang dari mPassport itu memang suka lama. Kalau saya sih kemarin cuman butuh sekitar 1 jam aja, statusnya sudah terupdate menjadi terbayar. Lalu yang terakhir, kita sudah bayar tapi dibilangnya permohonan kadaluarsa. Nah ini sering banget terjadi juga karena perlu diingat, untuk pembayaran hanya dikasih batas waktunya 2 jam aja. Jangan bayar kalau sudah di atas 2 jam, karena ini bisa menimbulkan permohonan kita ini dibatalkan sepihak. Dan kalau misalnya teman-teman cek saldo dulu, itu apa sudah dikembalikan saldonya atau belum. Kalau misalnya belum dikembalikan, teman-teman bisa buka bantuan di imigrasi.go.id. Aku kasih linknya di bawah ini, dan lampirannya seperti ini ya.
Teman-teman juga bisa chat bantuan aja di aplikasi atau di websitenya. Lalu saran tambahan dari saya, kita nggak bisa download surat pengantarnya seperti yang di sini. Nah, ini teman-teman nggak perlu khawatir karena teman-teman tinggal screenshot aja. Jadi kita nggak perlu download dari yang di aplikasi M-Paspor ini. Jadi nanti teman-teman cukup bawa screenshotan ini di print dan pendaftaran detail yang bawah sudah dibayar dan detail permohonannya juga. Saran dari saya agar M-Paspor kita cepat bukanya, nggak error terus, mungkin teman-teman bisa coba setelah jam kerja, seperti jam 6 ke atas, atau tengah malam. Kalau saya kemarin daftarnya itu sekitar jam 10 malam, aplikasinya sih lancar, nggak terlalu banyak error, paling loading-loading aja sebentar, tapi setelah 2-3 menit itu udah nggak ada error lagi. Lalu yang kedua, teman-teman bisa pastikan dulu internet kita itu stabil, karena untuk pendaftaran M-Paspor ini memang dibutuhkan internet yang kencang dan yang stabil. Kayak aku kemarin pakai mobile data yang biasa, itu loading terus dan sering nge-crash error. Lalu yang terakhir, pastikan teman-teman punya baterai handphone lebih dari 50%. Apalagi kalau teman-teman daftarinnya untuk lebih dari 2 atau 3 orang. Kalau untuk aplikasi ini baterainya memakan baterainya lumayan banyak. Saya kemarin daftarin untuk 4 orang aja, baterainya itu udah habis hampir 50%. Untuk teman-teman yang ada info tentang aplikasi M-Paspor ini dan teman-teman tahu cara mengatasinya juga yang belum aku infokan, boleh di-share di kolom komentar juga ya. Jadi bisa membagi ilmu ke teman-teman yang lain juga dalam pembuatan M-Paspor ini. Lalu apa saja yang diperlukan untuk pengajuan M-Paspor? Sebetulnya cuma butuh KTP aja untuk bikin paspor baru dan paspor lama untuk yang perpanjangan. Sebelumnya aku sudah pernah bikin video lengkapnya, video linknya nanti aku taruh di description box di bawah. Jadi untuk pengajuan ini sebetulnya teman-teman lampirkan aja 2 hal ini. Nanti karena di imigrasi kita akan tetap dicek juga berkas-berkasnya. Jadi biar teman-teman nggak lama di aplikasi M-Paspor dan nggak bikin teman-teman yang lain ngantri. Jadi bikin aplikasi ya nge-lag dan error terus. Kalau teman-teman terbantu dengan video ini, boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.